Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Syamsuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dina Febriani NIM 4221045 dan ada Maulida Rizkiani dengan NIM 4221012. Selanjutnya ada Nagita Sinta Ramadanti dengan NIM 4221043 dan yang terakhir ada M Iskandar dengan NIM 4221057. Baik teman-teman, dari kelompok 3 akan membahas dan mengkaji mengenai analisis permintaan uang di Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa jumlah permintaan uang di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan, maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia ini, antara lain yang pertama ada jumlah uang beredar, ada pendapatan per kapita, dan yang terakhir ada tingkat suku bunga, di mana faktor-faktor ini nanti akan dibahas dan dikaji oleh teman-teman kita dari kelompok 3. Yang pertama ada M. Iskandar, saya persilahkan. Halo, saya Muhammad Iskandar, NIM 4221057. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai tentang latar belakang artikel yang kami buat. Jadi, negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang. Dalam suatu negara tentunya akan mengalami berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan dari negara berkembang yaitu ketidakstabilan ekonomi, politik, dan hukum. Namun saya tidak akan bahas itu semua, saya hanya membahas tentang bagaimana ketidakstabilan ekonomi. Dalam membahas ekonomi tentunya kita tidak akan lepas dari adanya interaksi pasar. Uang menjadi salah satu bagian penting dalam interaksi pasar. Uang sendiri sebagai ibaratkan darah yang mengalir dalam manusia sendiri. Permintaan uang sendiri memiliki arti atau makna sebagai alokasi sumber daya, sebagai alat-alat transaksi dan juga perdagangan. Dengan mengetahui jumlah permintaan uang, maka di sini akan mempermudah BI sebagai bank sentral dalam mengedarkan jumlah uang yang beredar. Dengan mengetahui jumlah permintaan uang juga tentunya akan memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai ekonomi moneter untuk mengendalikan suatu perekonomian dalam suatu negara sendiri. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai fungsi dan peran uang sendiri ya. Dalam suatu negara, uang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Negara yang relatif maju tentunya akan memiliki permintaan uang yang lebih besar dan tinggi dibandingkan negara yang perekonomian lebih rendah. Menurut Aliber, fungsi uang sendiri ada 4. Yang pertama yaitu sebagai medium of exchange atau sebagai alat tukar yang sah. Yang kedua sebagai unit of account atau sebagai penambah nilai suatu barang. Yang ketiga yaitu sebagai store of it atau sebagai alat penyimpan nilai suatu barang. Yang terakhir yaitu sebagai means of payment atau sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, uang juga memiliki fungsi yang dinamis sebagai peranan dalam jumlah tingkatan harga atau jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga mempengaruhi dalam investasi dan juga yang lainnya tentunya. Dengan kita mengetahui permintaan uang, maka kita akan mengetahui bagaimana peranan uang sebagai dalam mempengaruhi kebijakan moneter dalam suatu negara tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada 3, nanti yang disebutkan oleh Mbak Nagita, Mbak Maulida, dan juga Mbak Dina Febriani. Yang pertama ada jumlah uang beredar. Uang beredar sendiri adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang oleh masyarakat, uang kiral, uang kuasai, yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta dalam jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Uang beredar dalam arti sempit yaitu dapat didefinisikan dengan M1 dan dalam arti luas yaitu dapat didefinisikan dengan M2. Yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Menurut Komarudin 1991, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur untuk kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut.
Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan biaya alternatif dari penggunaan modal apabila pengusaha meminjam modal dari bank, namun yang penting bagi perusahaan bukanlah tingkat bunga dalam arti nominal, tetapi dalam arti real. Menurut Novirin, tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Baik teman-teman semua, kita akan masuk kias dan bahasan yang pertama yaitu mengenai jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar sendiri seperti kita yang tahu bersama jumlah nilai uang kuas dan gila yang ada di perekonomian dalam suatu negara pada waktu periode tertentu ya. Dari data yang telah ada dari 2019 sampai 2022, data jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang signifikan. Karena dari 2019-2020 juga kita akan mengalami COVID ini dan kita akan mengetahui bagaimana dampak COVID tersebut. Dalam peningkatan tersebut, tentunya kita tidak akan lepas dari adanya pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat. Pendapatan per kapita ini akan mengalami hubungan yang signifikan dengan jumlah uang yang beredar, di mana akan meningkatkan perekonomian yang naik. Selain itu juga adanya peningkatan uang kuas, di mana masyarakat lebih banyak menabung deposito agar mampu menjajakan uangnya sebagai alat atau media investasi, dan itu meningkatkan jumlah uang beredar yang meningkat. Selanjutnya pembahasan yang kedua oleh Mbak Maulida. Kemudian faktor yang kedua dari pengaruh analisis permintaan uang di Indonesia yaitu pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita yaitu mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Berdasarkan data pendapatan per kapita di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022 menggambarkan bahwa pendapatan per kapita dari ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar 10.949 miliar. Kemudian pada tahun 2019 Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan dengan adanya pandemi COVID yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi 10.722 sekian miliar. Kemudian pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi setelah perlambatan yang terjadi pada tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun ini, tahun 2021 berarti ya, mengalami kenaikan menjadi 11.120 miliar sekian. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah Indonesia juga mengharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang mencapai 11.710 sekian miliar ya. Jadi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pendapatan per kapita. Faktor yang ketiga yaitu mengenai tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mengacu pada persentase atau tingkat imbalan yang harus dibayarkan atau diterima oleh pihak yang memberikan pinjaman ataupun menyimpan uang. Pada tahun 2019, Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI memulai tahun dengan mempertahankan suku bunga acuan yaitu di level 6%. Kemudian namun pada paruh kedua tahun 2021, BI atau Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneter dengan mengurangi suku bunga acuan menjadi 5%. Kemudian di tahun 2020 BI atau Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga acuan secara bertahap sebagai respon terhadap pandemi dan juga perlambatan ekonomi yang pada saat itu terjadi pandemi COVID-19. Suku bunga acuan BI turun hingga mencapai di level 3,75%. Kemudian pada tahun 2021, Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya di level 3,75% untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun pada bulan Agustus tahun 2021, BI mengumumkan penaikan suku bunga menjadi 4%. Kenaikan ini merupakan respon terhadap tekanan inflasi dan juga meningkatnya risiko ketidakseimbangan eksternal.
Kemudian pada pertengahan tahun 2022, Bank Indonesia atau BI meningkatkan tingkat suku bunga untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi menjadi 4,75%. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia ataupun BI didasarkan atas beberapa faktor. Yang pertama adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas keuangan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis permintaan uang di Indonesia. Permintaan uang di Indonesia ini dapat dianalisis melalui beberapa faktor, seperti jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia adalah jumlah uang beredar. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi pula permintaan uang yang akan menjadi. Namun, kecepatan peredaran uang juga berpengaruh. Jika kecepatan peredaran uang semakin tinggi, maka permintaan uang akan menurun. Selain itu, suku bunga juga mempengaruhi permintaan uang. Semakin tinggi nih tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula biaya pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi permintaan uang karena masyarakat akan lebih hati-hati tentunya dalam menggunakan uang milik mereka. Inflasi juga berpengaruh terhadap permintaan uang. Jika tingkat inflasi tinggi, maka masyarakat akan cenderung membeli barang dan jasa secepat mungkin sebelum harga naik lebih tinggi lagi. Tentu hal ini akan meningkatkan permintaan uang. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada permintaan uang. Jika ekonomi tumbuh dengan baik, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Hal ini tentu akan meningkatkan permintaan uang tersebut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki bagian kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan dari analisis permintaan uang di Indonesia adalah jumlah permintaan uang tiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Yang paling menonjol terjadi pada jumlah uang kuasi yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Adanya kenaikan ini maka diperlukan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu dengan mengurangi atau menambah jumlah uang beredar, menurunkan tingkat suku bunga, dan juga mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Jumlah uang beredar merupakan keseluruhan uang yang beredar dalam perekonomian, termasuk uang yang sedang berada di tangan masyarakat, yaitu uang kartal dan uang giral, ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini meliputi tabungan, deposito berjangka, rekening falas, dan sebagainya. Satuan dari variabel jumlah uang beredar ini dinyatakan dalam bentuk triliun rupiah per tahun. Di Indonesia sendiri, JUB atau jumlah uang beredar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah uang beredar yang mencerminkan perkembangan ekonomi. Apabila perekonomian bertambah dan berkembang, bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal, yaitu kertas dan logam, makin sedikit dibanding dengan uang giral. Nah, selanjutnya ada produk domestik bruto. PDB ini merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara. Satuan dari variabel PDB ini dinyatakan dalam triliun rupiah per tahun. PDB tiap tahun juga mengalami peningkatan yang terindikasi atas 4 komponen pengeluaran, yaitu dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Setelah kita membahas mengenai JUB dan PDB, selanjutnya ada suku bunga acuan, adalah suatu bunga yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan ke publik. Suku bunga ini merupakan faktor pendorong jumlah uang beredar, di mana jika tingkat suku bunga tinggi dapat mengurangi jumlah uang beredar, dan jika tingkat suku bunga rendah maka menyebabkan jumlah uang beredar tersebut semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.